Kan kalau seandainya kalian nggak tahu kepada ahlinya gitu. Pernah suatu perempuan, ibu-ibu nanya sama saya, Ustadz gimana ya cara kita, sedangkan saya tahu gitu kan kalau seandainya seorang suami sedang mengajak istri, kalau kita seandainya nolak itu otomatis malaikat melaknat kita, bahkan kita dosa besar. Bagaimana caranya Pak ya? Saya sampaikan kepada beliau, ibu gitu kan, memang landasannya kita itu dalam hadis itu Pak ya, kita jangan sampai menolak ajakan dari seorang suami. Tapi saya Bu sebagai suami pada saat itu belum beristri Pak, saya dulu Pak masih bujang waktu itu. Tapi sudah ditanyai dengan hal-hal seperti itu Pak, masya Allah ya. Saya juga jawabnya gimana gitu. Ya udah saya jawab dengan kemampuan saya dengan berlandaskan ini, sampaikan kepada suami ibu gitu kan. Kalau memang benar-benar musyawarah dulu Pak, adakan musyawarah gitu lah. Jangan sampai seorang suami ini tadi sesuai dengan pertanyaan Pak Soleh, ketika lagi berhasrat ya, ketika lagi ingin-inginnya, dia egois, benar-benar egois gitu ya, tanpa melihat suasana keadaan moodnya seorang istri. Ayo dek, mau nggak mau, ayo, daripada kamu nanti dilaknat malaikat, jangan gitu juga gitu ya. Kita harus prihatin Pak, kita harus melihat kondisi istri kita. Mungkin kalau seandainya istri kita lagi belum mood, bagaimana caranya mengembalikan mood ini ada gitu Pak. Jadi jangan egois, jangan mentang-mentang kita memenuhi hasrat kita. Biasanya kalau seperti itu, dalam keadaan seperti itu, menurut saya yang saya pernah baca, ketika seorang suami itu lagi berhasrat-hasratnya, kemudian dipaksakan dan istri nggak bisa menolak karena ada landasannya ini, karena akan dilaknat. Biasanya itu akan lebih cepat selesainya Pak. Keinginan kita tuh sudah cepat sekali selesainya. Ketika sudah selesai, ketika istri baru muncul moodnya, kita sudah selesai. Nah, egois ini Pak namanya. Itulah mungkin akan menimbulkan dampak-dampak negatif yang telah disampaikan di sini tadi. Wa ifsadi diniha. Mungkin dari situ ya saya sudah mulai ada nih rasa-rasa mood untuk melakukan ini, melakukan perbuatan ini, tapi sudah selesai. Jangan dulu seperti itu. Bagaimana caranya adalah kita merayu istri kita dulu. Kita buat istri kita nyaman dulu. Kita kembalikan moodnya. Jangan langsung serta-merta gitu Pak. Biasanya kalau kita menggebu-gebu, itu biasanya juga ketika langsung itu mungkin proses keluar maninya itu lebih cepat Pak. Kebutuhan kita tuh lebih cepat karena memang kayak merasa menggebu-gebu, tidak adanya mukodimah dulu dan lain sebagainya. Nah, tatkala itu terjadi karena istri kita ini tidak bisa menolak ajakan suami, ya udahlah, namanya istri bisa apa tuh gitu ya. Ketika sudah itu terjadi dan ketika istri sudah mulai merasa puncak-puncaknya gitu kan, itu sudah mulai memasuki masa moodnya sudah ada. Kemudian begitu saja seorang suami sudah selesai. Apa yang akan terjadi dengan istri? Kasihan sama istri kita Pak. Tuh, bahkan kita yang tadi di awal menggebu-gebu, ayo dek, saya ingin berhubungan. Nah, jadi kita menurut keterangan di kitab ini jangan egois gitu Pak ya. Jangan kita mementingkan hajat kita saja, namun juga kita harus mementingkan melihat kebutuhan dari istri kita. Mungkin gitu Pak Soleh ya. Oke, boleh. Mau nambahin insya Allah. Boleh, kita forum ini diskusi Pak ya, bukan serta-merta. Nyambung dengan pertanyaan Ustaz Haji Soleh. Oke, ya. Amin. Tetapi ini belum kita alami. Oke. Tapi untuk mengantisipasi kejadian ini, ada nggak anjuran ataukah pelajaran dari hadis yang ada di kitab tersebut? Pertanyaan saya adalah mengenai usia perempuan dikala mengalami menopause. Menopause itu menurut buku yang saya lihat juga itu, kita belum alami sih ya, tapi kan akan kita alami. Oke. Mensiasatinya bagaimana itu terjadi, mungkin usia perempuan 50, 52 sampai 55 ke atas. Untuk mensiasati itu bagaimana caranya? Karena perempuan seperti itu sudah nggak ada gairah. Iya. Sudah dingin. Sudah dingin ya. Jadi satu pas dua gitu. Coba itu, kalau kita nggak mau pas dua gitu, bagaimana? Masya Allah tujuannya nih ya. Susah juga nih jawabannya. Jauh nih terbangin. Oke, ini untuk Bayu mungkin ya, bisa nanti jadi patokan, jadi apa ya, jadi mungkin ketika memilih calon istri nanti sebaiknya seperti ini. Saya dulu Pak diajarkan oleh kiai saya gitu kan, salah satu kriteria ya, mungkin ini karena kita sudah telat mungkin Pak ya, mungkin bapak-bapak juga sudah telat.
sebelum kita mencari pasangan istri, sebaiknya itu dari segi umur gitu Pak ya. Kita tuh jangan sampai lebih tua gitu ya. Enggak, artinya istri kita lebih tua daripada kita. Itu jangan sampai. Kemudian atau istri kita tuh seumuran dengan kita. Karena nanti dampaknya ketika sudah tua. Kita Pak, kan ada bahasanya apa tuh? Diksinya apa? Tua-tua keladi, Pak ya. Kita, menurut keterangan dokter, menurut keterangan dari dunia kesehatan, kita tuh semakin tuanya seorang laki-laki, itu gairah semakin memuncak, Pak. Tapi bedanya dengan wanita. Pada umur tertentu, mungkin 50 ke atas, dia mungkin sudah tidak ada lagi, mungkin bahasanya menopause tadi Pak ya, tidak ada gairah untuk berhubungan lagi, mungkin tidak ada rasa lagi. Namun kita sebagai laki-laki semakin tua itu semakin jadi. Asalkan kita dalam keadaan mungkin tidak berpenyakit ya, mungkin tidak stroke atau lain sebagainya, sehat lah dalam keadaan, tapi kita sudah berumur 70 tahun itu semakin gagah banget. Nah, saya dulu disarankan oleh kiai saya, gitu kan, kiai seorang Jawa, kan ketika kamu nanti mencari istri gitu kan, carilah istri itu yang umurnya lebih muda daripada kamu. Sehingga apa? Nanti kiai saya itu sudah berpikirnya sudah panjang. Soalnya nanti ketika kalian sudah, kalau misalnya kalian itu satu umuran, itu istri kamu sudah menginjak umur 40 tahun dengan kamu yang sudah menginjak umur 40 tahun, itu akan beda ketika misalnya sedang berjima. Istri kamu tuh mungkin perasaan atau kenikmatan tuh sudah berbeda dengan ketika dia masih umur di bawah 40 tahun. Nah, makanya itu sangat saya sarankan gitu, kata kiai saya, carilah kamu istri yang umurnya sudah masih muda daripada kamu. Itu paling minimal kata kiai saya 5 tahun mudanya di bawah kamu gitu ya. Itu kata istri saya. Jadi Bayu, nanti kalau mencari istri yang mudanya di bawah Bayu. Umur berapa yuk sekarang yuk? Udah terlanjur gimana nih Tan? Nah, nanti Wah itu tadi. Wah, ini pertanyaan yang berat ini. Nah, ini untuk Bayu. Pertama saya nasihatkan kepada Bayu, usi nafsi wa iyyakum ya Bayu, ketika mencari istri gitu, carilah umur istrinya itu di bawah Bayu gitu ya. Itu kata kiai saya minimal 5 tahun di bawah Bayu gitu ya. Bayu sekarang umur 20 tahun. Cari yang 15 tahun nih. Yang udah ada sekarang. Nah, ini pertanyaan yang berat ini. Bagaimana yang sudah terlanjur ini Pak ya? Masya Allah. Ini mungkin ada yang mau kasih jawaban Pak. Saya tambahkan ya. Oh boleh Pak, gimana? Terjadi usia tersebut rentan terhadap perselisihan. Cekcok gitu Pak. Dia usia dengan laki-lakinya sudah 60 tahun, perempuannya 55, dengan walaupun 5 tahun, itu rentan terhadap perselisihan tersebut. Menurut yang saya baca. Iya benar Pak, sangat. Tetapi maka dari itu saya ingin mengantisipasi itu. Siap-siap nih. Mungkin ada yang berpendapat Bapak. Saya bingung. Udah jawabnya gimana nih? Saya belum pernah. Oke, kalau dalam pembahasan ini di kitab ini mungkin ada Pak ya, belum kita kaji. Ini sebenarnya pembahasan ini baru mukodimahnya Pak ya. Nanti di dalam kitab ini sudah dibahas sekali jelasnya ya. Mulai dari posisinya gaya itu sudah diajarkan ya. Jangan serta-merta kita berdasarkan pengetahuan dari ilmu barat atau apalah, karena itu bukan panutan kita. Panutan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Mungkin kajian ini setiap akhir bulan aja Pak ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan. Siap Pak. Minggu kelima. Oke. Buat pertanyaan Pak Agus. Buat pertanyaan Pak Agus mungkin kita skip dulu Pak ya. Saya tidak kuasa untuk menjawabnya. Mungkin nanti di sini ada, nanti akan kita bahas. Insya Allah di sini ada, sini sudah detail sekali. Oke, memang tapi banyak terjemahannya Pak ya. Tapi kalau dari pribadi saya gitu, antara terjemahan dengan pembacaan kitab langsung itu berbeda Pak. Karena kita tidak bisa dibohongi gitu ya. Mungkin ada penyelewengan makna gitu ya terhadap terjemahan kitab. Makanya perlunya kita bisa bahasa itu seperti itu Pak. Kita tidak bisa dibodoh-bodohi, mungkin bahasanya gitu ya. Mungkin bukan dibodoh-bodohi sebenarnya. Mungkin seorang penerjemah mungkin lupa atau lalai atau salah dalam memaknai, salah dalam pengharokatan. Soalnya ketika kita salah mengharokati itu sudah salah arti gitu ya. Nah makanya saya sebenarnya buku-buku bacaan itu saya biasanya kalau untuk buku bacaan Indonesia itu mungkin
baca-bacaan yang sekadar motivasi. Kalau terkait masalah hukum-hukum syari Islam, saya langsung merujuk kepada kitab-kitabnya langsung. Karena itu sangat riskan sekali, Pak. Saya bukan mengecilkan terjemahan-terjemahan, tidak seperti itu ya. Maksud saya, mungkin takut ada kesalahan dalam pengharokatan, takut ada salah dalam dan lain sebagainya gitu ya, dalam penerjemahannya dan lain sebagainya, atau dalam percetakannya gitu, seperti itu. Kalau dari saya pribadi, untuk membaca kitab tentang syariat Islam, ajaran-ajaran Islam, itu saya langsung merujuk kepada sumbernya gitu ya, sumber yang belum diterjemahkan gitu, Pak. Mungkin kita skip dulu Pak Agus, Ustaz Agus. Mungkin ada lagi, cukup ya mungkin, karena sudah kayak nanti akan kita lanjutkan di minggu Oktober akhir gitu ya. Mudah-mudahan saya mohon maaf bapak-bapak sekalian jika terkesan menggurui gitu ya, karena memang saya itu masih ya seumur jagung Pak, itu kan masih belum berpengalaman, namun saya hanya berusaha untuk membacakan apa yang sudah pernah saya pelajari dan sesuai dengan pengetahuan yang sudah yang sudah pernah saya kaji di dalam kitab ini. Ini penasaran nih, Ustaz Pak ya? Penasaran apa Pak? Mau nanya. Apa itu? Tapi udah ditutup. Disimpan dulu. Gimana Pak? Itu kan yang saya dengar dari Pak Agus kan nyambungnya itu kan harus ada sikap adil kan. Nah, apakah juga ini termasuk dalam segi jima ini? Kata Pak Agus, gimana kita mau adil? Otomatis kan yang muda ini lebih menggarangi dibanding yang tua. Oh, ini kaitannya dengan istri yang beristri lebih dari satu, Pak? Kontrol kata Pak Agus kan begitu. Syarat dari poligami itu kan harus adil kan gitu Pak. Apakah itu termasuk dalam urusan jima tadi juga? Nah, karena secara logika kata Pak Agus, tentu yang muda ini lebih. Itu pernah dibicarakan sama Mas Oleh dan nguping gitu. Oke, mungkin kalau dalam hal ini mungkin saya bisa menjawabnya. Ya memang kalau seyokianya memang harus adil Pak dalam situ. Kita jangan ada pilih kasih ya, jangan mentang-mentang kekuatannya sudah beda gitu kan. Keinginan antara yang muda dengan yang lama itu berbeda, kita jangan pilih kasih lah Pak, harus adil. Kita mikirnya gini, mungkin istri kita yang pertama mungkin menemani kita dari nol sekali Pak, mungkin kita belum ada apa-apa gitu, sehingga sudah ada apa-apa kita baru berani untuk mencari yang kedua. Kita jangan berpikir itulah Pak. Kita mungkin kalau seandainya saya melebihkan yang kedua daripada yang pertama, kita langsung melihat lah, oh ya Allah, istri saya yang pertama ini benar-benar menemani saya dari awal nih, gitu kan. Masa saya nggak dalam urusan jima pun nggak berlaku adil? Harus adil lah Pak, gitu Pak ya. Harus adil, bahkan sampai hatta fi mas'alatil jima, bahkan sampai dengan urusan jima kita harus berlaku adil Pak. Ketika misalnya muncul perasaan kita lebih mementingkan atau lebih mengkhususkan yang kedua, kita mungkin langsung timbulkan perasaan, lihat, istri yang kedua ini mungkin dia baru hadir di kehidupan saya setelah saya berada, setelah saya memiliki segalanya. Lihat dong perjuangan istri kita yang menopang kita dari nol. Yang pertama kali kita ngontrak sepetak gitu kan ya. Kemudian menemani kita susah payahnya, kehujanan, kebocoran. Mungkin dari situ Pak akan timbul perasaan adil gitu ya. Jangan melihat kepada ketika kita sudah berada. Sehingga dalam urusan jima kita bedakan. Tidak seperti itu ya Pak Maya. Mungkin kalau dari saya bisa sedikit menjawab Pak, tapi kata gue Agus aja. Oke, kalau memang setelah naruri. Oke, memang setelah naruri seperti itu. Tapi usahakan bersama. Baik. Terima kasih Bapak-bapak sekalian yang luar biasa. Terima kasih, bukan serta-merta saya mohon maaf ketika ada kata-kata saya yang mungkin terlalu vulgar. Karena saya bingung memilih diksi yang pantas ini seperti apa. Tapi menurut keterangan di sini seperti ini gitu ya, saya terjemahkan seperti itu. Bukan bermaksud saya untuk mungkin bapak-bapak sekalian lebih paham gitu Pak ya. Saya hanya sekedar membacakan saja gitu kan. Saya hanya bertaklid membaca dari kitab ini. Sekian dari saya, kelebihannya itu datang dari Allah, segala kekurangan datang dari saya pribadi saya sendiri. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Cuma bukan odok, nggak pakai santan. Itu liwet. Diliwat namanya. Nasi liwet. Bukan liwet, nasi lewat. Nasi liwet. Nasi lewat ya. Nggak boleh, nggak boleh lewat. Orang. Dan jika belum makan. Agung, ayo, ada udah mulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdoa kepada kaum muslimin bahwa dulu keluarga bangsa satu luar biasa pada pagi akan ada penanda negeri firman Allah ibu kepada kaum muslimin warga bangsa satu. Oleh itu kami mohon bantuannya agar yang disebut di dalam pertemuannya sekali lagi kami ucapkan kepada bapak ibu kaum muslimin khususnya warga satu bagaimana biasa kepada kami pada buka tadi ada marikan Ada aja. Gasak. warga bangsa satu. Oleh itu kami mohon bantuannya agar yang disebut di dalam pertemuannya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa gitu. Nih, monggo. Bukalah maskernya lah makan mah. Yo. Nah, gitu. Pak, Basam, makan masker nggak mau dibuka. Masker makan mesti dibuka. Ayo, cepet yuk. Pak Tatang mana? Tadi ada. Ya. Silakan. Belum. Gak sabar kayaknya dia. Pak Soleh pura-puranya belajar bareng-bareng. Pak Saleh mau beli selimut ya? Saya nih Kak Yuli nggak ada. Temanya Pak Abi, jadi temanya banyak. Yang pasti Bayu nih Pak. Jadi udah ada persiapan. Tapi kalau udah pertengahan, kayaknya Bayu harus jauh dikit. Oh iya. Kalau mau Kodimah nggak apa-apa. Sisi yang mana yang pertengahan itu? Bayu sih ada waktu sendiri ya. Ada. Dia ntar bisa baca sendiri lah. Oh iya, insyaallah ya. Aduh. Ayo, Gum, makan Gum. Iya. Udah ketawa. Banyak banget. Udah. Aja dah. Udah kebagian semua. Dapat bulan. Loh, sama ini juga malah. Ini enak. Bagus. Sambal itu. Ambil dua. Nggak boleh. Ini juga sahib. Enggak. Lihat yang mau dapet banyak mau dapet. Gum, si Nabil kemana nggak kelihatan? Au, nggak ada tadi dia. Ini dia. Nggak sholat ya. Enggak, DP-nya udah dapet. Orang malu sebentar tapi nggak. Jatuh Bung. Ini enak. Mangkoknya jangan di ujung. Nah, lihat ini jatuh.
Belum udah jempol aja. Nah sekarang baru jempol.